wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati dan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kalian pada tahu nggak? Indonesia itu disebut sebagai mega biodiversity country. Artinya negara dengan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang luar biasa banyaknya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita punya ribuan jenis tumbuhan dan hewan yang tidak ditemukan di negara manapun. Nah, maka dari itu, yuk kita pelajari bersama-sama apa itu keanekaragaman hayati, bagaimana persebarannya, serta bagaimana juga cara kita menjaga kelestariannya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kita bernyanyi bersama-sama ya. Nadanya seperti lagu naik becak. 1, 2, 3. Ayo kita belajar ragam flora fauna. Flora bagian barat banyak jenis rotannya. Flora bagian timur banyak tumbuhan sagu. Itu tadi flora di Indonesia. Flora bagian barat ada gajah dan rusa. Fauna bagian tengah komodo dan anoa. Fauna bagian timur cendrawasih dan nuri. Itu tadi fauna di Indonesia. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Penyebaran flora dan fauna. Penyebaran flora dan fauna. Hore! Nah, yang pertama, apa sih itu keanekaragaman hayati? Kalian pada tahu nggak? Nah, keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keanekaragaman makhluk hidup yang ada di bumi, mulai dari tumbuhan, hewan, hingga mikroorganisme seperti bakteri dan jamur beserta tempat hidupnya. Keanekaragaman hayati ini terbentuk karena setiap daerah memiliki lingkungan yang berbeda-beda. Ada daerah yang sangat panas, ada yang sejuk, ada yang lembab, dan juga ada yang kering. Semua itu memengaruhi jenis makhluk hidup yang tinggal di sana. Nah, keanekaragaman hayati itu bisa kita bedakan menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama ada keanekaragaman genetik. Nah, apa sih keanekaragaman genetik itu? Keanekaragaman genetik itu adalah perbedaan sifat dalam satu jenis makhluk hidup. Misalnya nih, tanaman padi ada banyak macamnya kan? Ada padi rojolele, padi pandanwangi, padi ciherang, dan lain-lainnya. Nah, semua itu masih termasuk jenis padi, tapi memiliki perbedaan genetik seperti rasa, warna, dan bentuk bulirnya. Nah, yang kedua, ada keanekaragaman jenis atau spesies. Nah, keanekaragaman jenis ini adalah perbedaan antar jenis makhluk hidup dalam satu ekosistem. Contohnya nih, di hutan tropis ada banyak sekali jenis pohon, seperti pohon jati, pohon mahoni, pohon meranti, dan angsana. Nah, di laut juga begitu. Ada ikan tuna, ikan pari, cumi-cumi, dan terumbu karang. Setiap jenis memiliki ciri khas dan peran yang berbeda dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, yang ketiga, ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem itu adalah perbedaan lingkungan tempat makhluk hidup tinggal. Misalnya, di Indonesia ada ekosistem hutan, padang rumput, sawah, rawa, sungai, laut, dan pegunungan. Setiap ekosistem itu memiliki makhluk hidup yang berbeda. Contohnya, di hutan ada harimau dan monyet, sedangkan di lautan ada ikan dan terumbu karang. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua ya, yaitu pengertian flora dan fauna. Nah, kalian pada tahu nggak apa itu flora dan fauna? Sekarang kita bahas dua istilah penting ini ya, ada flora dan juga fauna. Nah, flora itu berarti seluruh jenis tumbuhan yang hidup di suatu wilayah. Misalnya nih, pohon kelapa, pohon bambu, pohon mangga, pohon anggrek, dan padi itu semua termasuk jenis flora. Nah, sedangkan fauna berarti seluruh jenis hewan yang hidup di suatu wilayah seperti gajah, harimau, burung, ikan, dan serangga. Nah, keberagaman flora dan fauna di Indonesia itu sangat tinggi karena di Indonesia iklimnya tropis, hangat sepanjang tahun. Curah hujannya juga cukup tinggi loh, tanahnya subur. Nah, wilayahnya kepulauan. Setiap pulau punya kondisi lingkungan yang berbeda. Nah, karena di Indonesia berada di antara dua benua besar yaitu Asia dan Australia, maka hewan dan tumbuhan kita dipengaruhi oleh keduanya. Para ahli membagi wilayah Indonesia menjadi 3 zona persebaran flora dan fauna, yaitu yang pertama ada wilayah Indonesia Barat atau disebut tipe Asiatis. Wilayah ini meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Ciri-cirinya itu ada flora dan faunanya itu mirip dengan yang ada di benua Asia.
Banyak juga mamalia besar seperti gajah, harimau, dan badak. Hutannya lebat, pohonnya tinggi, dan daunnya lebar-lebar. Contoh flora yang ada di wilayah ini yaitu jati, mahoni, meranti, rotan, dan angsana. Nah, contoh faunanya yaitu harimau Sumatera, orang utan, tapir, gajah Sumatera, dan burung merak. Wilayah ini banyak hujan dan memiliki hutan tropis yang rimbun. Hewannya bertubuh besar dan berbulu lebat agar dapat beradaptasi dengan lingkungan yang lembab. Nah, selanjutnya tipe yang kedua yaitu wilayah Indonesia Tengah atau tipe peralihan. Nah, tipe ini meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Disebut wilayah peralihan karena menjadi tempat percampuran hewan dan tumbuhan dari Asia dan Australia. Ciri-cirinya yaitu banyak hewan langka dan endemik, yaitu hewan yang hanya ada di Indonesia, berarti tidak ada di negara lainnya. Nah, kondisi alamnya itu juga lebih kering dibanding dengan wilayah barat. Contoh floranya yaitu ada kayu cendana dari Nusa Tenggara, kayu eboni dari Sulawesi, dan pohon lontar. Contoh faunanya ada komodo, babi rusa, anoa, kuskus, tarsius, dan burung maleo. Wilayah ini sering disebut juga Wallacea karena dibatasi oleh dua garis penting, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Banyak hewan di sini berbentuk unik karena beradaptasi dengan kondisi tanah berbatu dan iklim yang lebih kering. Nah, selanjutnya tipe yang kedua yaitu wilayah Indonesia Tengah atau tipe peralihan. Nah, tipe ini meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Disebut wilayah peralihan karena menjadi tempat percampuran hewan dan tumbuhan dari Asia dan Australia. Ciri-cirinya yaitu banyak hewan langka dan endemik, yaitu hewan yang hanya ada di Indonesia, berarti tidak ada di negara lainnya. Nah, kondisi alamnya itu juga lebih kering dibanding dengan wilayah barat. Contoh floranya yaitu ada kayu cendana dari Nusa Tenggara, kayu eboni dari Sulawesi, dan pohon lontar. Contoh faunanya ada komodo, babi rusa, anoa, kuskus, tarsius, dan burung maleo. Wilayah ini sering disebut juga Wallacea karena dibatasi oleh dua garis penting, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Banyak hewan di sini berbentuk unik karena beradaptasi dengan kondisi tanah berbatu dan iklim yang lebih kering. Nah, selanjutnya kita masuk ke wilayah yang ketiga nih, ada wilayah Indonesia Timur atau disebut juga tipe Australis. Nah, wilayah ini meliputi Papua dan Kepulauan Aru. Ciri-cirinya, flora dan fauna di wilayah ini mirip dengan yang ada di benua Australia. Banyak hewan berkantung atau marsupial namanya, seperti kanguru pohon dan walabi. Hutannya masih alami dan lebat. Contoh flora di wilayah ini ada pohon sagu, kayu besi, dan matoa. Contoh faunanya ada burung cendrawasih, kasuari, walabi, kuskus tanah, dan kanguru pohon. Wilayah ini sangat kaya dan masih banyak hutan perawan yang belum terganggu oleh manusia. Burung-burungnya berwarna indah, seperti burung cendrawasih yang dijuluki burung dari surga. Nah, kita masuk ke materi yang keempat ya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Mengapa ya hewan dan tumbuhan di setiap daerah bisa berbeda-beda? Kalian pada tahu nggak? Nah, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama ada iklim. Iklim itu adalah daerah yang panas dan lembab, punya jenis tumbuhan yang berbeda dengan daerah dingin. Yang kedua ada ketinggian tempat. Di dataran tinggi tumbuh teh dan pinus, sedangkan di dataran rendah tumbuh kelapa dan padi. Yang ketiga ada jenis tanah. Tanah humus cocok untuk hutan, sedangkan tanah kapur hanya bisa ditumbuhi tanaman tertentu. Yang keempat, karena ketersediaan air. Wilayah berair banyak hewan air dan tumbuhan rawa seperti teratai. Nah, yang terakhir, karena campur tangan manusia. Manusia itu bisa membantu penyebaran tanaman, tapi juga bisa merusak alam jika tidak hati-hati. Selanjutnya yaitu manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu penting banget loh untuk kehidupan manusia. Nah, contoh manfaat keanekaragaman hayati yang pertama yaitu sebagai sumber pangan seperti padi, sayur, ikan, ayam, dan sapi. Yang kedua sebagai sumber sandang dan papan. Nah, kapas itu kan biasanya digunakan untuk pakaian, sedangkan kayu biasa digunakan untuk bangunan. Yang ketiga sebagai sumber obat-obatan alami seperti jahe, kunyit, daun sirih, dan sambiloto. Yang keempat untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
tumbuhan itu kan menghasilkan oksigen, sedangkan hewan membantu proses penyerbukan. Nah, yang terakhir, yang kelima nih, sebagai objek wisata dan penelitian. Biasanya digunakan sebagai taman nasional, kebun raya, dan kebun binatang. Kalau keanekaragaman ini hilang, maka kehidupan manusia juga akan terganggu. Selain keanekaragaman hayati ini mempunyai banyak manfaat, tetapi juga ada beberapa ancaman terhadap keanekaragaman hayati ini loh. Sayangnya banyak faktor yang menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Beberapa ancaman utamanya adalah penebangan hutan secara liar, pemburuan satwa langka, pencemaran air, udara, dan tanah, kebakaran hutan, serta perubahan iklim dan cuaca yang sangat ekstrim. Kalau tidak dijaga, banyak hewan dan tumbuhan bisa punah. Artinya, hilang dari bumi untuk selama-lamanya. Nah, makanya untuk menghindari ancaman dari kepunahan keanekaragaman hayati, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita punya tanggung jawab untuk menjaga kekayaan alam Indonesia. Nah, apa nih cara-cara yang bisa kita lakukan agar keanekaragaman hayati bisa terus dilestarikan? Yang pertama, kita bisa menanam pohon atau biasa disebut reboisasi dan tidak menebang hutan secara sembarangan. Yang kedua, mendukung taman nasional dan cagar alam seperti Taman Nasional Komodo atau Waikambas. Yang ketiga, menangkar satwa langka agar tetap lestari. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Yang kelima, menghemat energi dan air. Yang keenam, mengikuti proses edukasi lingkungan di sekolah atau di dalam masyarakat. Nah, yang terakhir, menyebarkan pesan cinta lingkungan. Misalnya, bisa lewat poster atau lewat media sosial. Ingat, menjaga alam berarti menjaga masa depan kita sendiri. Nah, selain beberapa upaya di atas, ada juga contoh tindakan sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak juga bisa ikut melestarikan alam dengan hal-hal kecil yang dilakukan setiap harinya. Misalnya, mereka bisa menanam tanaman di halaman rumah, menggunakan kertas secara hemat, tidak memetik bunga sembarangan di taman sekolah, mengingatkan teman agar tidak membuang sampah sembarangan, dan membuat proyek mini tentang flora dan fauna khas daerah kalian. Ingat, sekecil apapun perbuatan baik kalian, jika dilakukan bersama, akan membawa dampak besar bagi bumi kita. Nah, setelah kita belajar tentang materi keanekaragaman hayati, ada beberapa nilai karakter dan hikmah pembelajaran yang bisa kita petik. Dari mempelajari keanekaragaman hayati, kita bisa mengambil banyak sekali nilai kehidupan. Antara lain, yang pertama ada rasa syukur atas ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Yang kedua, ada rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Yang ketiga, ada rasa peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Yang keempat, ada rasa kedisiplinan dan kesadaran untuk hidup bersih dan ramah lingkungan. Nah, yang terakhir ada semangat gotong royong dalam menjaga alam bersama-sama. Alam adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita tidak menjaganya, maka alam pun tidak akan menjaga kita. Sebaliknya, jika kita menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita. Nah, sekarang Ibu akan membaca kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulannya, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi karena letaknya di antara dua benua dan dua samudra, sehingga memiliki beragam iklim, tanah, dan ekosistem yang menjadi tempat hidup berbagai jenis flora dan fauna. Nah, keanekaragaman hayati ini mencakup perbedaan genetik, jenis, dan ekosistem yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Flora dan fauna di Indonesia tersebar dalam 3 wilayah utama, yaitu Asiatis di bagian barat, Peralihan di bagian tengah, dan Australis di bagian timur, dengan ciri khas yang berbeda-beda. Keanekaragaman ini memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia, seperti sumber pangan, obat-obatan, bahan bangunan, dan udara yang bersih. Namun, kekayaan alam ini terancam oleh penebangan hutan, pemburuan liar, dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tanggung jawab kita terhadap kelestarian di bumi. Nah, anak-anak, sekarang kita tahu kan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Flora dan fauna tersebar berbeda-beda di setiap wilayah. Keanekaragaman ini memberi manfaat besar bagi kehidupan manusia, tapi juga perlu kita jaga agar tidak punah. Jadi, mulai sekarang kita janji ya, yuk kita cintai dan lestarikan alam kita. Ingat pesan sederhana, cinta alam berarti cinta kehidupan.
Wah, hari ini seru banget ya. Kita sudah belajar sambil bernyanyi, belajar tentang keanekaragaman hayati, dan lain sebagainya. Ingat, kita harus menjaga alam, karena jika kita menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita. Sampai jumpa di video bahan ajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.